yang mana Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah kalian sebelum kalian nanti diintrospeksi oleh Allah, sebelum semua amal-amal perbuatan kalian dihitung langsung oleh Sang Pencipta yang maha adil dan bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ketika dihitung amal kita ternyata banyak keburukannya, hari tersebut adalah al-yaum allati la tanfa'un nadamah, hari yang sudah tidak ada gunanya lagi untuk menyesal, karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Maka disinilah kita perlu introspeksi diri, bisa yaumian setiap hari, setiap sebelum tidur, bisa usbu'ian sepekan sekali tiap akhir pekan, bisa syahrian setiap sebulan sekali tiap akhir bulan, dan sekarang kita berada di sanawiyan setiap akhir tahun sekali. Kita ingat-ingat mulai awal tahun sampai detik-detik terakhir dari akhir tahun ini, apakah yang kita lakukan sudah memberi manfaat pada diri kita sendiri? Apakah sudah memberi manfaat kepada keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita seluasnya, dimanapun kita berada? Apakah kita termasuk orang yang memberi manfaat, yang mana bisa mengangkat derajat kita? Khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apakah amal-amal soleh yang kita lakukan lebih banyak sifat atau nilai positif lebih banyak? Kalau ini yang sudah kita lakukan, maka perlu kita syukuri, kita pertahankan, dan perlu kita tingkatkan, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila sebaliknya justru banyak perbuatan negatif, banyak perbuatan dosa, maksiat yang kita lakukan, rambu-rambu syariat yang kita langgar, sering membahayakan diri, bahkan membahayakan orang lain, sering memberikan madarat, sifat negatif yang paling banyak yang kita lakukan, maka saatnya kita sadar diri, kita memperbanyak istighfar, dan kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, al-ayah, surah Tahrim ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dan kita memang manusia yang kadang salah, kadang benar. Tidak mungkin benar terus, karena yang melakukan kebenaran setiap saat hanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Dan kita juga tidak akan melulu berbuat salah terus, karena makhluk Allah yang selalu berbuat salah adalah syaitan. Dan kita di antara keduanya, ketika keimanan kita naik, maka kebaikanlah yang kita lakukan. Dan ketika keimanan sedang turun, di sini kesempatan syaitan membisiki kita, mengajak kita ke perbuatan-perbuatan yang jurusannya neraka, karena sebagai teman mereka ketika di neraka nanti, wal'ayatubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia tergolong lemah, sedangkan musuh kita yang sangat nyata, syaitan, tidak pernah putus asa untuk menggoda kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin, surah Al-A'raf ayat ke-17. Syaitan ketika minta umurnya supaya dipanjangkan oleh Allah, ternyata diijabahi oleh Allah. Dan tujuan syaitan atau kakek buyut syaitan, iblis,
dia dipanjangkan umur oleh Allah tujuannya adalah untuk menggoda anak cucu Adam dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka. Dan iblis penuh percaya diri bilang kepada Allah, engkau nanti akan menemui hamba-hambamu banyak yang tidak bersyukur, banyak yang tidak memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan kepadanya dipakai untuk taat kepadamu. Dalam artian mereka banyak ingkar kepadamu, banyak kufur nikmat, walhasil semua anugerah tidak dipakai untuk jenis-jenis ketaatan. Itu keyakinan setan. Kenyataannya Allah masih sangat sayang kepada hambanya. Bahkan di saat iblis bersumpah dengan keagungan Allah, bi'izzati wa jalali la azal ughwi ibna adama ma zala arwahuhum fi ajsadihim. Demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan bosan-bosan, tidak akan berhenti senantiasa menggoda anak cucu Adam selama roh masih di kandung badan. Selama manusia masih hidup, setan selalu menggodanya sampai ajal menjemputnya. Dan ketika iblis bersumpah di hadapan Allah, Allah pun tidak tinggal diam. Allah pun ikut bersumpah, bi'izzati wa jalali la azal aghfiru lahum mastaghfiruni. Rawahu Ahmad. Demi keagunganku dan keluhuranku, aku juga tidak akan bosan-bosan, tidak akan henti-henti untuk memaafkan mereka selama mereka mau minta ampun kepadaku, selama mereka mau beristighfar kepadaku, selama mereka mau kembali bertaubat kepadaku, aku selalu menerima taubatnya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan kekuasaannya di malam hari supaya orang-orang yang terjerumus di suatu dosa, suatu kemaksiatan di siang hari bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Wa innallaha yabsutu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah juga membentangkan kekuasaannya di siang hari supaya para pendosa di malam hari bertaubat kepadanya dan Allah menerima taubatnya. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya, terbit dari barat di hari kiamat. Dalam artian selama hari kiamat belum terjadi, maka pintu taubat selalu terbuka lebar untuk seorang hamba. Maka di sini kita perlu memahami bahwa hari kiamat ini adalah secara umum titik akhir dunia yang fana ini. Dan yang perlu kita waspadai adalah kiamat bagi setiap individu. Al-maut, kematian. Al-ajal, ajal kita masing-masing. Kapan pintu taubat tertutup? Qabla ayablugha ar-ruh al-hukum. Sebelum roh sampai tenggorokan, pintu taubat masih terbuka lebar. Qabla ayyugharghir, sebelum suara orang sakaratul maut yang ketika rohnya sampai ke tenggorokan. Jadi sebelum sampai ke tenggorokan, pintu taubat selalu terbuka. Kalau roh sudah sampai tenggorokan, pintu taubat sudah tertutup baginya. Maka sebelum itu terjadi, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah memberikan kabar gembira bagi seorang hamba yang bertaubat kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi min farahi ahadikum
saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, Allah sangat bahagia, melebihi kebahagiaan salah satu di antara kalian yang sedang mengendarai onta di padang pasir, kemudian turun karena suatu hajat. Ketika kembali sudah tidak menemukan ontanya lagi. Akhirnya dia hampir putus asa. Kenapa? Karena makanan dan minuman semuanya diletakkan di onta, dan onta tersebut berada di padang pasir yang tidak ketahuan ujungnya. Hampir mustahil untuk menemukan onta tersebut. Jadi seorang laki-laki ini, pemilik onta ini, dia sudah pasrah, akhirnya berbaring di bawah pohon menunggu kematian. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai tolong. Tidak ada sesuap makanan yang bisa dimakan. Tidak ada seteguk air yang bisa diminum. Jadi dia pasrah, mendekati putus asa, hanya menunggu kematian. Tertidur. Tiba-tiba dia terbangun dan ontanya berada di sampingnya. Makanan dan minuman masih utuh di bawahnya. Maka dia sangat gembira. Saking gembiranya, sampai-sampai ucapannya terbalik-balik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik. Padahal maksudnya adalah yang dalam hatinya, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Saking gembiranya, lisannya sampai terpeleset, sampai terbalik-balik. Saking bahagianya si pemilik onta tersebut. Ternyata kebahagiaan pemilik onta ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan Allah ketika hambanya kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Sudah lama hambanya tidak ditemui di masjid, musala, majelis taklim dan tempat-tempat kebaikan. Tiba-tiba dia sadar, memperbanyak istighfar dan kembali kepada Allah dengan bertaubat. Allah sangat gembira. Oleh karena itu, marilah saat ini kita menggembirakan Allah dengan cara kita kembali kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan setelah detik ini apa yang kita amalkan adalah semua amalan-amalan yang mampu menggapai keridhaan Allah dan mampu menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan ke depan ini sebagai usaha kita untuk memantaskan diri sebagai calon penghuni surga tertinggi, surga Al-Firdaus, supaya kita layak berkumpul dengan manusia-manusia yang mulia dari kalangan para sahabat. Dan setiap saat kita mampu memandang wajah manusia yang paling mulia, wajah yang bercahaya, wajah yang begitu indah, itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.